Oke, kembali bersama saya dalam Dialog Lugas bersama Tudi Endi. Kali ini kita masuk ke sesi terakhir dalam dialog kita pada hari ini. Sesi ini kita isi dengan masukan-masukan dari semua pihak. Saya mulai dari kawan kita LSM dulu. Mas Slamet Riyadi. Silakan Mas Riyadi, apa masukannya? Paling bawah. Cek. Baik, terima kasih. Karena ini merupakan sebuah saran dan masukan. Ya. Artinya sebenarnya percuma juga kami menyampaikan saran dan masukan, karena harapan kami, karena dari tahun 2013 itu sangat-sangat concern terhadap persoalan-persoalan ini, ya seharusnya kan wali kota, sekda, ketua DPR, dan kepala dinas lah minimal. Itu kemudian yang hadir, kemudian menyampaikan semua persoalan ini dan menjawab semua apa yang menjadi kegelisahan masyarakat. Intinya kami tidak memberikan saran apapun. Ini sudah merasuk kepada indikasi-indikasi pelanggaran perda, indikasi-indikasi pelanggaran yang lainnya. Maka saran saya selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Masyarakat Lokal Kota Metro beserta kawan-kawan jajaran saya akan pastikan akan membawa persoalan-persoalan ini kepada ranah hukum, dan mereka yang melakukan tindakan-tindakan di luar daripada hukum, saya minta itu semua harus diproses secara hukum. Oke. Saya kira itu harapan saya, dan saya pastikan itu kami akan bergerak melakukan itu. Oke. Terima kasih. Ya. Saya lanjut ke Pak Mustoha. Silakan Pak Mustoha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan saya hormati, saya akan bicara yang terakhir Pak ya. Ya. Jadi mohon kesediaannya seluruh komponen masyarakat Kota Metro menyatu, bersatu padu, terutama di kalangan pengusaha yang selama ini merasa disakiti, teraniaya oleh pihak-pihak tertentu. Seperti ya Metro ini kalau dikuasai orang Chinese, jadi wali kota juga pun ikut serta membantu suatu kelancaran pengusaha itu, tidak memikirkan masyarakat bawah. Terutama seperti contoh pedagang di 24 itu larikan ke Metro, satu kumpul satu tempat. Karena apa? Melariskan perdagangannya, pengusaha tadi kan, itu 24 kan masih longgar pembangunan untuk 24 nggak akan dibangun. Seperti contoh 16C juga, pasar 16C seharusnya layak dibangun pasar tingkat atau bagaimana. Ini nggak ada perubahan Metro ini. Sepanjang wali kota masih tetap itu terus, ya gimana? Mungkin dewannya juga akan sesama dengan wali kota dan pengusaha. Nah inilah wakil rakyat tidak membantu rakyat, beda sama Pak Darsono dulu. Pak Darsono orang idealis, orangnya nggak mau yang macam-macam ini. Nah jadi begitu saran saya. Yang terakhir, mudah-mudahan kalau memang nggak ada solusinya, Pak Pairin diundang nggak mau lagi, bila perlu diadakan sekali lagi. Siap. Di mana tempatnya? Tiga setiap hadir. Kalau memang nggak bisa menganalisa berikan fasilitas yang bagus, ya sudahlah. Karena hukum aja kita arahkan ke sana. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kembali ke Dar. Masukan, saran atau apapun nih terakhirnya Pak Dar. Saya sisa hidup ini akan saya hibahkan untuk Metro, tapi bukan di bidang politik. Mimpin tani ya, ngajari cara kerja halal ya, tugas saya. Tapi dalam hal ini sebagai masyarakat biasa, kita nggak boleh diam.
dengan kejadian tumanisme yang berturut-turut, dengan indikasi menguntungkan segelintir manusia yang kemudian merugikan negara. Ini kita nggak boleh tinggal diam. Aku yakin Metro posisi kuat hari ini, banyak backing. Tapi kalau kasus per kasus kita buat legal opinion, di bak KPK, aku yakin. Saya kenal Firly Bahuri. Ingat kan waktu akal? Kenal. Tapi bukan mengandalkan situ, bukan. Kamu, hak kamu. Kalau kamu sudah ada legal opinion kasus per kasus, dan sudah ada analisnya, kan tidak debatable, tidak fitnah, tidak hoak. Aku berani ke sini, saya disindir di Facebook, kayaknya katanya aku suruh pakai rok. Darsono kayak gitu. Tapi oke lah. Ini oleh mereka yang selama ini memang mata pencariannya, mencarikan nafkah keluarganya dari penjilat dan mengemis. Naudzubillah min dzalik, itu berpengaruh kepada mereka untuk membuka pikirannya. Kita bukan itu. Tapi Adinda Slamet, kamu cari kawan-kawan dari kelembagaan yang lain, satukan posisi, legal opinion kan satu persatu kasus itu, saya yang biayai. Nggak usah takut. Saja, kalau memang sudah kebangetan, kalau di Lampung aja ini nggak akan selesai. Saya tahu. Tapi bagaimana nasib beliau ini? Bagaimana nasib yang lain? Dan bagaimana nasib Metro ke depan? Ini kalau foto udara Metro kita lihat, ngeri. Visinya apa? Udah, semua tahu. Tapi catat, Allah tidak akan menghendaki Metro dibeginikan. Dan doa orang banyak yang nangis di pasar Tanah akan sampai. Dan kita hanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang dapat rezeki haram dengan menganiaya orang pasar, pedagang kecil, mudah-mudahan kalau tidak diberi ketobatan, mudah-mudahan dia tidak bisa menikmati sepanjang dia hidup. Matinya menggunakan dipertanggungjawabkan. Kita sulit, udah sulit saudara-saudara di pasar, hanya bisa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ini ditindaklanjuti dengan hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, sedikit ini Pak Elpis, ya kita sesuai dengan moto, salah satu moto dari Kota Metro yaitu wisata keluarga yang berbasis ekonomi kerakyatan. Jadi apa penyampaian Bapak kalau kita melihat moto ini, apa sudah sesuai dengan yang Bapak alami? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau moto untuk memajukan Metro kan tadi saya sudah ngomong. Saya memang harus buka rumah makan Metro Raya lagi di Metro. Iya. Nah, karena itu lagi dibongkar harganya sekian, angkat tangan sementara, nggak tahu kalau dapat rezeki nanti daripada sono. Berarti malah rakyat tergusur gitu Pak ya, dengan adanya malah peraturan. Yang sekarang tergusur. Iya. Nah, cuman bagaimanapun saya kan punya hak. Iya. Saya punya jatah. Ya tinggal cari uang aja, cari uang dapat ya lapor. Saya mau ngambil. Paling ya itu nggak dapat uang, lapor Pak Darsono. Iya. Biar urusan dia. Oke. Ya itu aja. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya. Bang Hendy Putra. Ya, terima kasih. Jadi ada beberapa dampak dari apa yang kita sampaikan dalam bedah diskusi kali ini, yaitu dampak hukum pidana, kemudian masukan-masukan yang bersifat perubahan ke depan, kemudian pembahasan tingkat lanjut secara teknis terkait dengan nilai-nilai ya, angka-angka. Nah, jadi kalau yang terkait dengan masalah pidana itu sudah jelas di Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang pasal 73 ya. Setiap pejabat yang berwenang mengeluarkan izin menyalahi
pemanfaatan ruang itu diancam pidana 5 tahun penjara, denda 500 juta. Ayat 2-nya dipecat. Nah, jadi sudah jelas ini pidana di Undang-Undang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2007. Terminal masuk itu. Kemudian terkait dengan Kopindo kita tidak bisa lagi berbuat karena itu sudah terikat dengan kontrak, ya, kontrak. Tapi pelaku-pelakunya yang memiskinkan PAD itu pun harus ditelusuri, ya kan, walaupun dengan kajian-kajian ekonomi yang melibatkan banyak ada ahli akuntan, ahli hukum, dan itu kita siap disponsori oleh LIDAR, siap untuk dilaksanakan. Kemudian yang terkait dengan masalah Nolimek kita sudah jelas. Saya juga kemarin sudah menyampaikan usulan ke Ketua DPRD, putus, jangan ada lagi Nolimek di Kota Metro. Puluhan tahun kita dibahas-bahas nggak ada yang selesai. Kemudian apa yang diceritakan oleh Pak Elpis ini sudah sering kali kita bahas, bertahun-tahun kita bahas. Kenapa sih pemerintah itu menciptakan pasar tradisional zaman dulu? Shopping itu pasar tradisional. Tahun 80 sekian diresmikan. Saya waktu itu masih SD kelas 3 ikut meresmikan. Oleh gubernur waktu itu, lupa saya. Saya ikut meresmikan, memeriahkan. Pemerintah memberikan akses kepada rakyat, ya kan? Terutama masyarakat lokal untuk menjadi manusia-manusia yang berdaya, yang mampu berdagang dengan fasilitas pertokoan yang dibangun oleh pemerintah dengan harga yang murah. Sehingga dia pedagang bisa menentukan harga jual yang rendah, sehingga Metro bisa menjadi pusat pertokoan, perbelanjaan, perkulakan di Lampung. Jadi kalau kita berbicara bagaimana menciptakan kelangsungan perkulakan Metro sebagai barometer pasar di Lampung ini, maka kita harus menciptakan pasar yang murah. Itu satu kuncinya, menciptakan pasar yang murah. Tapi kalau didatangkan tuh investor kemudian membuat rekayasa, PAD dibuat rendah tapi harga jual ruko dibuat tinggi, apa dampaknya? Masyarakat kehilangan tempat jualan, dagangan, masyarakat mana ada yang mampu. Sekelas Pak Elpis saja tidak mampu membeli harga 2,5 miliar itu. Maka dalam membuat konsep pembangunan pasar itu kita harus tahu dulu ini siapa yang akan dijadikan objek pedagang, ini siapa. Saya katakan, saya pernah tanyakan, kumpulkan seluruh pedagang di shopping itu, apakah kalian itu menolak pembangunan? Tidak ada satupun yang menolak pembangunan, mendukung pembangunan. Tetapi apa yang menjadi masalah? Nasib kami akan dikemanakan, Pak, setelah shopping ini dibangun mall? Apakah kami mampu menjual itu miliaran, dengan harga miliaran kami beli? Konsep oleh pemerintahan Soeharto itu shopping itu dibangun dari Aceh sampai Papua. Ada, Pak, sekarang. Dan tidak satu pun di Indonesia ini ada shopping yang dibongkar. Coba pelajari di Google. Cari di mana shopping itu pasar tradisional, konsep modern, shopping center zaman dulu itu dibongkar. Tidak ada di Pati, di Kudus, di Bandung. Semua itu direhab, dipercantik, karena itulah ikon dari pasar rakyat. Ikon dari pasar rakyat. Bukan kita bangun mall sebagus-bagusnya, seindah-indahnya. Tujuan ke depan, bagaimana pemerintahan yang tercipta dari hasil pilkada ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi pedagang-pedagang yang ada, tidak meninggalkan, ya kan, pedagang-pedagang yang terbatas oleh kemampuan sehingga termarginalkan, tersingkirkan. Mereka akhirnya dari yang berdagang di Metro, dagang ke Gaya Baru, dagang ke Suti Banyak, kemana-mana, karena tidak mampu. Di sini orang-orang berduit. Di mana undang-undang pasar itu? Ada perlindungan terhadap pedagang tradisional, pedagang kecil, UMKM. Mana? Itu loh. Apakah kita harus berdarah-darah, harus perang untuk memperjuangkan itu?
Pemimpin itu kan harus cerdas. Kalau dia nggak mampu, ajak ke orang-orang yang cerdas untuk berdiskusi. Oke, demikian. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Bang. Oke, kita lanjut ini ke bagian Tinas. Ya, berikan adalah pencerahan lah masyarakat. Apalah itu? Ya, saya mulai dari inspektorat dulu, Bang. Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan harapan kita bersama yang ada di sini sesuai dengan apa yang sudah digambarkan oleh para narasumber. Iya, para narasumber dan Pak Disaya juga, serta Pak LP selaku pelaku dan teman-teman LSM. Mudah-mudahan Metro ini akan menjadi lebih baik. Ya. Harapan kita seperti itu, dan masyarakatnya dapat beraktivitas, apalagi sekarang pandemi. Ya. Mudah-mudahan segera berakhir. Ya. Kita semua bisa beraktivitas seperti biasa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut ke BPKAD. Baik, terima kasih. Jadi dari hasil diskusi ini nanti akan kita sampaikan kepada pimpinan agar dapat menjadi masukan beliau-beliau untuk Metro ke depan yang lebih baik. Ya. Makasih Pak. Oke, terima kasih. Bang Yunizar, silakan Bang. Terima kasih. Sebenarnya siang ini diskusi yang menarik, akan menambah wawasan kami selaku ASN muda. Seperti disampaikan kalau Pak D ini Pak mantan Pak Darson itu senior ya. Kami ini juniornya. Tapi tentunya terlalu banyak masukan-masukan yang akan bisa dapat kami sampaikan nanti. Mungkin kita memberikan sedikit masukan kepada pimpinan. Nah, harapan-harapan masyarakat Kota Metro tentunya demi pembangunan Kota Metro ke depan, dan mungkin bisa menjadi catatan calon wali kota Metro ke depan. Mungkin bisa disampaikan itu. Nah, untuk penyelenggara sekali lagi kami ada sedikit saran tadi disampaikan sama Bang Hendy, bahwa mungkin kalau karena kami dari undangannya tadi adalah sebagai peserta, jadi mohon maaf sekali lagi, barangkali ke depan undangan sebagai narasumber. Kalau jadi mungkin yang bisa yang hadir nanti mungkin yang lebih berkompeten, bisa membawa data yang lebih konkret. Ini mohon maaf, ini kami tidak pernah memberikan data yang konkret karena undangannya sebagai peserta. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Trias ini. Silakan Pak Trias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Artinya hasil dari diskusi ini nanti kami sampaikan ke pimpinan sebagai masukan ataupun saran untuk perbaikan Metro ke depannya. Dan sekali lagi saya minta maaf karena tidak bisa, artinya tidak banyak yang dapat saya sampaikan pada diskusi ini karena mungkin pimpinan lah yang lebih berkompeten untuk berbicara di sini. Dan untuk ini artinya di masa pandemi ini mudah-mudahan kita berdoa semoga lekas selesai. Amin. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya Metro akan lebih baik lagi. Sementara sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dari dialog yang kita gelar cukup panjang, cukup berliku dari berbagai narasumber ini, kita semua melihat, kita semua mendengar bahwa banyak permasalahan di Kota Metro ini dan sama sekali belum terjawab. Di sana ada tata ruang, di sana ada dinas pasar, di sana ada pendapatan, ada juga aset,
ada bagian dinas perhubungan, dan bagian peraturan di bagian hukum. Itu sama sekali belum menjawab. Harapan kita, Metro adalah tanggung jawab kita semua. Adalah salah satu kota yang menjadi kebanggaan, bukan hanya di dalam lingkup kota Metro, tapi Lampung. Di sini diperlukan tanggung jawab yang besar. Ke depan, kami mengharapkan Bupati, Wali Kota Metro, Kepala Dinas dan Kepala-Kepala Satker yang berkompeten untuk dapat hadir, menjawab segala pertanyaan masyarakat, menjawab segala sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, dan mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat. Saya rasa demikian diskusi kita. Kita akan bertemu lagi di GAS bersama Tuti Endi. Untuk itu kita tutup acara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.